Ya, kita lanjut lagi nih. Tadi menarik diskusi tentang storytelling ya tadi. Iya. Bahwa cerita yang believable, cerita yang otentik itu sangat penting. Tadi Maman sudah menjelaskan. Tapi saya jujur aja nih melihat nih, kenapa di dunia entertainment atau di dunia penyiaran kok masih banyak sekali katakanlah sampah gitu ya. Itu kenapa? Ideologi kapitalisme kan modal menjadi penting dan keuntungan menjadi tujuan utama. Ya. Itu yang kemudian kadang-kadang Shortcut juga ya. dengan sangat pendek, sehingga bagaimana menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Saya membayangkan betul, tadi saya mau melanjutkan saja bahwa kenapa tiba-tiba skenario itu begitu kering, begitu berulang-ulang. Itu karena dua hal. Bayangin nggak, saya punya teman penulis skenario yang sangat hebat, yang kalau saya ceritakan ke seluruh dunia pasti dibilang ini udah orang yang paling hebat. Stripping setiap hari harus menghasilkan satu episode yang minimal 60 halaman, dan kemudian menyiapkan skenario yang kedua 60 halaman, dikerjakan dalam 6 jam. Hebat benar kan orang ini. Siapa yang bisa melakukan kedalaman menulis skenario 120 halaman? Itu kan ibarat membuat skripsi dalam 1-2 hari kan. Sehingga yang kita temukan kemudian adalah hal-hal yang sifatnya kulit betul. Jadi pendalaman disisihkan. Iya, nggak ada kedalaman lagi, sehingga itu terjadilah tiba-tiba ada orang yang dari sangat laki tiba-tiba dibilang menjadi keperempuan-perempuan karena transplantasi ginjal dari kaum homo. Dari orang yang tidak ngerti dunia hiburan tiba-tiba menjadi sangat ngerti dan berhasil menjadi I.O. di bidang hiburan karena transplantasi mata, dan matanya mata artis. Ini logikanya di mana gitu kan? Tapi karena yang dipakai adalah modal dan harus segera mendapat untung, lalu rating dan sharing, mereka kemudian melupakan kedalaman. Pada titik tertentu kita seperti berhasil melihatnya. Tapi menurut saya, apapun kalau kita kasih tiap hari juga akan bagus ratingnya. Mereka kan jadi bagus ratingnya karena panjang, dan kadang-kadang ada televisi yang mau bersabar untuk menunggu dia menjadi naik. Tapi ada juga yang tidak bersabar 2, 3, 4 episode, kemudian hilang. Dan yang biasanya yang ditunggu dijaga dengan sabar itu cuma 2, yang diproduksi sendiri atau yang PH-nya itu juga adalah PH milik televisi itu, sehingga mereka betul-betul jaga. Tapi kalau PH-nya dari PH yang tidak ada kaitannya dengan televisi itu, 4-6 episode juga disikat gitu kan. Ya. Jadi ada unsur dialektika modal dan keuntungan yang harus segera cepat sehingga jadi instan. Dan menjadi konyol karena di Indonesia lembaga rating dan sharing itu cuma 1. Ya, kita tidak punya pembanding. Dan yang gilanya lagi, kadang-kadang skenario itu tiba-tiba bisa berubah menjelang syuting, karena setelah dianalisa minutes by minutes rating, ketahuan bahwa si orang ini ratingnya jelek, dimatikan saja. Bayangkan ya, si orang ini kuat, diperbanyak di diskusinya, dialognya. Dalam sekejap teman saya masih pusing baru bisa istirahat untuk tidur, baru bikin naskah, ditelepon. Ganti itu skenario-nya di sini nih, dibanyakin yang ini. Ngetik udah asal-asalan, yang penting jalan sehingga continuity-nya hilang. Itu bukan bohong-bohongan, ini fakta yang saya dapat. Demi rating. Demi rating. Bahkan yang lebih konyol, sudah ada tokoh yang sudah mati bisa dihidupkan kembali dalam sebuah sinetron demi rating. Jatuh di mana lalu dibilang ditemukan kembali dalam keadaan amnesia lah, atau muncul kembarannya yang diperankan oleh orang itu sendiri. Saya jadi teringat film Truman Show ya. Sudah mati dihidupkan kembali. Iya, hanya karena kepentingan rating, kepentingan harus segera balik modal dan sebagainya. Jadi ada memang kondisi-kondisi pendangkalan di satu sisi demi mencapai keuntungan, dan itu dianalisa betul oleh teman-teman di tweet. Mereka pakai nama di Twitter ada @remote.tv, itu menganalisa betul tentang hal tersebut. Dan kadang-kadang saya nggak kemudian bisa menyalahkan karena fenomena ini dilihatkan betul oleh Neil Postman itu, bahwa kita memang kayak televisi itu fenomena dunia cilukba, dan ada orang yang memanfaatkan betul untuk meyakinkan betul karena memang dunia cilukba kita ciptakanlah sesuatu yang tiba-tiba menjadi. Tetapi itu sampai kapan? Sampai kapannya saya menyatakan begini karena saya kadang-kadang iseng lagi-lagi melakukan investigasi. Saya kumpulkan 10 orang televisi, saya diam-diam bertanya ke dia, kamu bolehkan nggak anak menonton program di televisi kamu? 8 dari 10 menyatakan tidak. Nah, tadi kata-kata ini menarik nih, kata-kata tapi sampai kapan?
Iya. Ya. Dan saya karena tiap hari bergelut di bidang branding, kalau sebuah brand katakanlah dengan pendekatan storytelling, kita kan harus membangun story yang believable, yang otentik segala macam. Kalau katakanlah kita membangun story yang sangat ceroboh, gak believable dan seperti layaknya sebuah sinetron tadi, itu kan bahaya sekali gitu. Yeah. Nah, saya sebenarnya tidak bisa membedakan antara membangun brand dengan melalui story dan membangun katakanlah sebuah konten melalui story. Sebenarnya nggak ada bedanya. Sama saja. Ya. Sebenarnya sama aja gitu. Nah, gimana dengan dalam dunia brand? Kalau menurut Maman, dari pengamatan Maman, karena pernah juga bergelut di dunia branding. Memang tidak bisa langsung membalikkan telapak tangan. Perlu ada sebuah gerakan yang cukup masif yang muncul dari kesadaran-kesadaran orang bahwa yang kita harus jual itu bukan semata-mata pencitraan, kecuali kalau memang kita cuma ingin sukses sesaat. Tapi kalau kita ingin sukses yang jangka panjang, kita belajar dari sejarah Coca-Cola, kita belajar dari sejarah banyak produk Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Itu kan sejarah panjang keberhasilan yang mereka kemudian bisa berhati-hati betul dalam menjual, dalam mempromosikan produknya. Yang akhirnya saya selalu dengan mudah mengatakan gampang banget ya bikin iklan Coca-Cola misalnya. Tetapi ketika saya datang ke musim Coca-Cola kemarin di Amerika, ketika kunjungan Panasonic Award, saya baru sadar bahwa tidak semudah yang saya bayangkan. Kalimat yang dia keluarkan itu betul-betul dipikirkan kedalamannya, kontennya betul-betul dijaga. Dan saya baru tahu setelah sampai ke Amerika di museumnya bahwa Coca-Cola itu tidak cuma satu rasa. Ada sekian puluh rasa yang berbeda di seluruh dunia. Berpihak ke konsumen. Nah, keberpihakan ke konsumen ini kemudian yang mereka pikirkan betul untuk dijadikan sebagai cara berkampanye. Yang kita tidak sadar, yang seolah gampang. Jadi menurut saya ada sesuatu yang kesannya gampang dibikin, tapi menjadi sangat abadi karena kedalaman kontennya dikuasai betul oleh orang-orang yang membuat promo tersebut. Sehingga menurut saya ini yang harus menjadi PR besar buat kita. Ini yang harus menjadi PR besar. Ya. Saya baca di buku Brand Gardener ini bahkan yang menarik adalah berhenti deh beriklan. Kasarnya kan gitu. Kalau yang kamu iklankan cuma menjual pencitraan yang 3 bulan, 6 bulan, setelah itu orang lupa lagi karena kita sekarang berada di hutan brand yang dimana satu jenis produk aja itu brandnya bisa ratusan, bisa ribuan. Kita bicara tentang lipstik aja, berapa ribu warna, berapa ratus warna kan, berapa merek yang kemudian muncul, tapi hanya berapa yang diingat? Cuma 1, 2, 3. Kalau kita menganalisa yang 1, 2, 3 yang diingat, coba lihat cara dia menganalisa. Bagaimana dia melakukan yang saya sebut bahasa saya investigasi. Dia belajar betul tentang analisa SWOT-nya dalam betul dan kemudian menemukan apa yang dia yakini sebagai paling bagus untuk dijual. Ya, ini melanjutkan tadi nih, karena kita udah bicara sedikit soal brand ya, Coca-Cola, brand yang lain juga. Kalau dikatakan konten adalah raja, bagaimana dengan nasib iklan menurut Maman nih? Kenapa saya tanya gini? Karena seperti yang kita tahu nanti dan sekarang sudah mulai kelihatan banyak sekali produk-produk yang diinjek melalui entertainment, output entertainment lah ya. Sekarang kita lihat ada banyak film yang sebenarnya di situ adalah agenda brand berbicara gitu. Nah, menurut Maman ini nanti gimana dunia marketing dalam dilihat dari sisi konten? Saya mendalami fenomena ini karena saya juga pernah di agensi dan kadang-kadang saya bilang sama klien saya, ngapain kamu pasang iklan di tempat itu walaupun rating acara itu tinggi? Karena coba lihat cekungannya, ada sinetron yang ratingnya tinggi banget, tapi begitu iklan langsung jadi tenggelam ke dalam titik nol. Untuk apa pasang iklan di situ? Saya bilang, kalau sekedar untuk menerima gampang-gampangan dipasang aja. Tapi saya nggak bertanggung jawab ya sama kemudian impact-nya kepada masyarakat dan impact-nya kepada penjualan kalian. Fenomena itu ternyata tidak cuma difikirkan oleh saya, tapi oleh sejumlah teman, sehingga kemudian mereka bilang lebih bagus saya injek aja, saya blocking aja, saya build in saja ke dalam produk, ke dalam acara sinetron, ke dalam acara infotainment. Yang penting orang akan lebih melihat dan ada ratingnya. Itu kan yang kemudian membuat fenomena yang ditangkap oleh KPI sebagai pelanggaran
tiba-tiba ada infotainment, lalu 3 menitnya artis bicara gosip di awal, tapi 2 menitnya kemudian memberi minum obat pada anaknya dan sebagainya. Dan ada sebuah infotainment yang kontrak built-in sponsornya itu bisa sudah 2 tahun dari depan sudah dibayar. Karena secara prospek bisnis sangat kuat, sangat kuat. Tinggal kemudian bagaimana kita tetap tidak melanggar etika pariwara Indonesia itu. Kemudian kita juga tahu bahwa kita harus bisa punya, kalau kita di dunia kita bilangnya ada pagar apinya yang membatasi bahwa ini advertorial, ini bukan. Kalau di media kita kan jelas dikotakan ini advertorial gitu kan. Kalau kita mau bicara tentang etika dikit, tulislah itu advertorial atau apa di samping acara itu, di samping tayangan. Stok juga udah sangat transparan. Sangat transparan dan juga orang kita lebih etis melihat. Pada satu titik estetika, penyampaian pesan, etika itu akan jadi satu kekuatan yang bagus. Itu satu. Yang kedua, coba deh mengangkat kekayaan lokal, kearifan lokal. Ini yang kadang-kadang orang orang lupakan. Sehingga orang dengan mudah mengatakan, ikuti aja iklan yang saya bikin di luar negeri, jiplak, masuk ke sini. Atau kalau perlu iklan dari luar negeri diputar saja di sini. Makin lama, menurut saya ini akan makin tergeser karena orang butuh kearifan lokal, kekayaan lokal. Karena saya percaya betul dalam dunia jurnalistik yang membuat orang ingin membaca sebuah produk karena proksimitasnya, karena kedekatannya. Kalau dia tidak dekat dengan kita, saya kalau ditanya mau baca berita tentang SBY atau tentang Obama, saya akan milih lebih duluan SBY dulu karena kedekatannya, kepentingannya buat saya. Kalau Obama buat hiburan selebihnya kan cuma. Tapi kalau sampai pilih Obama dulu berarti ada yang salah. Ada yang salah di dalam negeri kita. Tapi menurut saya sudah saatnya malah kita menuju ke sana. Dan orang-orang iklan harus sadar. Toko ini mau keluar dari Padang, tiba-tiba dikasih benda-benda yang di tahun itu ada. Menurut saya penggampangan itu ini masalah mindset sih. Setuju. Jadi mungkin bisa jadi tanpa bermaksud untuk membela sutradaranya, katakanlah gitu, karena yang berkuasa harusnya sutradara. Tapi begitu banyak agenda yang mau diselipkan, mungkin stamina untuk menjaga itu berat sekali. Gitu. Tapi saya setuju bahwa justru itu dari obrolan kita ini sebenarnya mindsetnya harus sama gitu, bahwa story itu sangat penting, otentik sangat penting, sehingga hal-hal yang sangat mendasar ini kan sebenarnya kan basic ya, tapi fatal sekali gitu. Jadi dibandingkan dengan believability yang dibangun katakanlah Cast Away gitu, itu sangat kuat. Itu sangat kuat karena sesuai dengan ceritanya, kemudian konteks waktunya sama, di era dimana memang produk yang akan dimunculkan juga sesuai gitu kan. Dan memang butuh kejelian. Saya melihat beberapa produk sudah mulai jeli, kayak di luar negeri. Ada orang ingin bikin buku dan ketika dia merasa ini sesuai dengan produknya, langsung dibeli oleh produk itu untuk saya biayain, saya produksi tapi iklan saya masuk ya ke dalamnya. Dan memang targetnya tepat gitu kan, sehingga memang sekali lagi kedalaman penguasaan data, verifikasi terhadap data selalu harus kuat untuk menginjek produk ke dalam berbagai format. Ini contoh yang menarik karena sekarang lebih real time sebenarnya. Kalau marketing lebih real time, jadi sebenarnya fleksibilitas atau menangkap fenomena-fenomena pendalaman yang ada itu sangat penting gitu ya. Nanti kita lanjutkan karena ini kayaknya menarik untuk dibahas.